Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di dalam program Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai dengan saat ini kami boleh terus merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu supaya iman kami terus dikuatkan, supaya jalan hidup kami juga boleh diterangi oleh Tuhan sendiri. Maka biarlah hati kami boleh terbuka untuk menerima sabda-Mu itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasihi, mungkin kita pernah mengalami betapa kita tidak bersalah, tetapi mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berusaha untuk hidup dengan baik, kita berusaha untuk hidup dengan bersih, tetapi ada saja orang yang memfitnah kita. Dan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu untuk mencegah fitnah itu atau perlakuan-perlakuan buruk itu. Nah, dalam situasi semacam itu, kadang-kadang kita merasa ingin membalas. Siapapun yang memfitnah kita, siapapun yang memperlakukan kita tidak baik, kita ingin membalasnya. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga sadar bahwa kalau kita melakukan hal seperti itu, bukan hanya tidak berguna, tetapi akhirnya hidup bersih, hidup yang jujur, hidup yang baik yang berusaha kita jaga dan kita pelihara hancur. Nah, sesuai yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita untuk membaca Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 berbunyi demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sesuai yang saya kasihi, jikalau kita memperhatikan Mazmur ini, di mana pemazmur mengungkapkan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Ia tidak bersalah, tetapi ia diperlakukan dengan sangat tidak baik. Nampaknya Mazmur ini diungkapkan oleh pemazmur dalam kaitan dengan sebuah persidangan, di mana dia disidang, dihakimi, dan dinyatakan bersalah, padahal dia tidak bersalah. Dia yakin kehidupannya bersih, kehidupannya tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi ia tidak mampu untuk membela dirinya. Ia tidak mampu untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Apa yang dapat ia lakukan? Satu-satunya yang ia lakukan atau yang dapat ia lakukan adalah berseru kepada Tuhan, memohon keadilan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah itu maha adil. Allah itu juga maha melihat. Sehingga
Allah akan menjadi pembelanya. Allah yang akan menyatakan dirinya tidak bersalah dan bersih. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal ada istilah atau kata-kata bijak, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Dalam keadaan di mana kita tidak berdaya untuk membela diri, dalam keadaan di mana kita tidak mampu melawan berbagai macam fitnah atau perlakuan-perlakuan buruk yang kita terima, janganlah kita jatuh ke dalam keputusasaan atau menjadi mata gelap. Tetapi percayalah kepada Allah. Allah itu melihat, Allah itu tahu sedalam-dalamnya setiap perkara dalam kehidupan kita. Dan percayalah juga bahwa suatu saat Allah akan membuktikan bahwa kita bersih, bahwa kita tidak bersalah. Dibutuhkan kesabaran. Sabarlah di dalam menghadapi hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, dan tetaplah bersandar kepada Tuhan. Kita belajar dari pemazmur, dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan menjadi andalan kita. Tuhanlah tempat kita bersandar, dan di dalam Tuhanlah kita bisa berharap akan keadilan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyandarkan diri kepada Tuhan. Jangan takut jikalau kita benar dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Jikalau kita benar dan kita menerima fitnah-fitnah yang keji. Jangan khawatir, pasti suatu saat Tuhan akan menunjukkan siapa yang bersalah dan siapa yang bersih. Bersabar dan percaya menjadi kunci yang sangat penting. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami menyandarkan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terkadang kami menghadapi situasi-situasi yang berat. Terkadang kami harus melihat dan menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Tetapi ya Tuhan, jagailah kami supaya dalam keadaan yang bagaimanapun juga kami senantiasa tunduk kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bersabar, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur, Tuhan mengetahui segala perkara di dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah nanti yang akan menunjukkan kebenarannya. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.